Oke, jumpa lagi kita untuk pembelajaran kita kali ini adalah tentang mikroskop. Ya. Ini adalah satu contoh mikroskop. Ya. Apa saja bagian-bagian mikroskop dan apa saja fungsi-fungsinya kita akan pelajari. Yang pertama, kata mikroskop diambil dari bahasa Latin, yaitu mikro, kecil, skop, artinya melihat. Jadi mikroskop merupakan salah satu alat bantu yang digunakan untuk melihat mikroorganisme atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Ya. Nah, bisa kita tahu macam-macam mikroskop. Ada mikroskop cahaya, mikroskop monokuler, ada mikroskop binokuler, ada mikroskop digital, dan sekarang yang sudah keren ada namanya mikroskop elektron. Nah, itu sudah zaman sekarang maju. Oke, apa saja bagian mikroskop? Ada dua. Yang pertama nanti bagian optik dan bagian mekanik. Di bagian optik nanti kita akan mempelajari apa saja berarti tentang optiknya. Optiknya salah satunya kita katakan lensa okuler, lensa objektif, diafragma, cermin. Sedangkan pada mekanik nanti kita akan mempelajari tabung, meja preparat, penjepit, objek, pegangan, pemutar kasar, pemutar halus, kondensor, sendi inklinasi, dan kakinya. Nah, pertama kita masuk untuk optiknya, lensa okuler. Nah, di sini lensa okuler. Berarti yang kena langsung ke mata ini, ke mata, berarti itulah namanya lensa okuler. Nah, lensa yang berhubung dengan mata untuk mengintai atau pengamat yang berfungsi memperbesar bayangan objek. Nah, ada 3 buah lensa, ya, yang perbesarannya ada di sini 1, 2, 3. Nah, yang pertama kita masuk dengan lensa objektif, ya, lensa objektif. Berarti ini karena langsung nanti objeknya di sini, ya. Berarti lensa objektif, lensa yang berada di dekat objek, ya, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing. Ini berbeda perbesarannya, ya. Oke. Yang berikutnya kita lihat namanya di sini diafragma. Nah, diafragma ada di sini, ya. Nah, ini diafragma. Nah, diafragma ini untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objek, ya. Baru yang berikut adalah namanya cermin, ya. Ada cermin di sini, ada cermin ini. Jadi di sini ada cermin. Oke. Nah, cermin di sini ada cermin datar, ya. Nah, ada cermin datar. Fungsinya untuk apa? Nah, untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Nah, ada di sini 2 jenis cerminnya. Nah, yang berikut, nah, kita masuk yang mekaniknya, ya. Yang mekanik pertama kita lihat dulu apa itu namanya tabung. Ini tabung, ya. Ini yang menghubungkan okuler dan objektif, ya. Ini sini, ini tabungnya, ya. Sedangkan yang berikutnya ada meja preparat, ini mejanya. Nah, di sini nanti diletakkan benda-bendanya yang mau diamati, ya. Nah, tempat preparat biasanya namanya. Lalu yang berikut kita akan memasuki yang namanya penjepit. Nah, di sini ada penjepitnya. Ini. Nah, ini penjepit, ya. Di sini penjepit preparat, ya. Supaya tidak bergeser-geser. Lalu yang berikut kita akan mempelajari juga namanya lengan mikroskop. Jadi yang saya pegang ini namanya lengannya, ya. Nah, lengan untuk pegangan pada saat memindahkan, mau mengangkat dan lain sebagainya, ya. Nah, yang berikut juga kita akan melihat di sini ada skrup. Nah, ini skrup. Nah, yang ini skrup halus, ya, skrup halus. Berarti untuk menggerakkan atau menjauhkan benda, mendekatkan lensa objektif terhadap preparat yang di sini. Nah, ini bergeser-geser.
Sedangkan ada di sini skrup yang di atas ini skrup kasar. Skrup kasar itu berfungsi untuk ya menggeser yang lebih kasar begitu ya. Lebih cepat kita menanggapinya. Nah, jadi yang di sini kita pastikan untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah, ini ke atas dan ke bawah ya. Oke. Nah, yang berikut kita melihat di sini namanya kondensor. Nah, di sini ada kondensor. Nah, kondensor di sini ya. Kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan ya. Ini. Oke. Nah, yang berikut namanya adalah sudut inklinasi. Sudut inklinasi yang ini ya. Yang ini bisa kita buat ini nanti sudutnya ini bisa begini. Nah, ini ya ini sudut inklinasi untuk mengatur sudut atau tegaknya ya. Nah, yang berikut adalah kakinya. Ini kakinya, ini kaki ya. Nah, berarti tempat supaya dia bisa tegak berdiri ya. Nah, berarti kita sudah mempelajari bagian-bagian dari mikroskop. Selanjutnya nanti kita akan pelajari langkah-langkah. Bisa langsung menonton video saya ini untuk langkah-langkahnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Sukses. Oke.